Perkenalkan, nama saya Ronaldo Tumeno, semester 5 jurusan Teologi Sistematika di Institut Agama Kristen Krimanado. Saat ini saya akan membawakan sebuah khotbah yang merupakan suatu bentuk keikutsertaan dalam mengikuti ujian tengah semester yang diampu oleh HSOP STHMA. Pada saat ini saya akan membawakan sebuah khotbah dan sebelum kita membacakan dan merenungkan akan isi khotbah kita saat ini, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa atas cinta kasih-Mu kepada kami semua, sehingga Engkau masih mampukan kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Di saat ini Bapa, kami akan membacakan dan merenungkan akan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami baca dan renungkan ini Bapa bisa tertanam dalam hati kami, terlebih itu dapat menjadi suluh dan pelita dalam kehidupan kami. Ini yang menjadi surat sembahyang kami Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita di saat ini saya ambil dalam kitab Perjanjian Baru menurut Kisah Para Rasul pasal 1. Kita bacakan mulai dari ayat yang ke-11, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-11 yang berjudul Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Sekian jauh pembacaan Alkitab saat ini, dan judul khotbahku yang saya bawakan dalam perjumpaan kali ini yaitu kenaikan Yesus Kristus, dan subtema yaitu meneladani Yesus untuk menjadi mitra Allah di dunia ini. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, alur cerita hidup Yesus Kristus dimulai dari kelahirannya yang menjadi suatu awal pengkaryaannya di dunia ini dengan menggenapi akan janji Allah kepada umat ciptaannya. Dalam kehidupan Kristen, kita mengenal beberapa peristiwa penting yang terjadi dalam diri Yesus itu sendiri, yaitu yang pertama melalui kelahirannya. Kelahiran Yesus di dunia ini merupakan suatu inisiatif Allah terhadap umat ciptaannya, sekaligus merupakan suatu janji Allah yang telah lama dinubuatkan oleh para nabi sebelum Yesus lahir. Yang kedua, kematiannya. Dengan kematian Yesus di kayu salib melambangkan akan begitu besar cinta kasih Allah kepada manusia, sehingga ia tidak membiarkan kita jatuh ke dalam dosa atau larut dalam dosa kita. Dengan begitu, ia berkata dalam Yohanes 3 ayat 16 bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan yang keempat yaitu kebangkitan Yesus Kristus, menyatakan kepada kita semua bahwa Yesus merupakan Sang Mesias yang telah lama dinantikan oleh mereka saat itu, karena dengan kebangkitan Yesuslah mereka percaya bahwa dialah Sang Mesias yang dijanjikan itu. Karena pemahaman mereka saat itu bahwa Mesias ialah seorang yang gagah perkasa, berkuasa, dan tidak tertandingi. Dan keempat ialah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kenaikan Yesus adalah tanda kesetiaan Allah terhadap janjinya. Kenaikan Yesus adalah tanda bahwa pelayanan Tuhan tidak berhenti. Untuk sekarang, apakah saat ini kita terlibat dalam pelayanannya?
Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus menjadi suatu peristiwa penting, titik balik di mana murid-muridnya yang tadinya selama kurang lebih 3,5 tahun bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus secara fisik. Tapi sejak ditinggalkan, mereka bingung kesana kemari, seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Ada yang mau kembali ke masa lalu, ada yang putus asa dan bermacam-macam. Yang kembali masa lalu ini misalnya mereka kembali pada pekerjaan mereka semula sebelum mereka menjadi murid-murid Yesus. Nah, Tuhan Yesus menjadi salah satu titik tolak bagi murid-muridnya dan bagi kita, bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Kita berjalan dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan apa yang saudara harapkan pasti akan Tuhan tolong dan genapi dalam hidup saudara. Dalam ayat yang ke-8, Yesus sendiri memberikan pernyataan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bersaksi di sini atau menjadi saksi bukanlah hal yang mudah dan menyenangkan. Banyak orang menghindar untuk diminta menjadi saksi atau satu perkara karena akan merasa repot dan susah jika bertemu dengan pihak-pihak yang bertentangan. Pergumulan ini juga yang mungkin kita alami sebagai orang Kristen yang dipanggil untuk bersaksi tentang karya kasih Tuhan Yesus dalam hidup. Berdasarkan bacaan hari ini, ada beberapa hal yang menarik untuk kita renungkan secara bersama-sama, yaitu yang pertama adalah panggilan hidup. Kesaksian Lukas tentang panggilan hidup menyatakan juga berlaku bagi kita yang hidup saat ini. Kita adalah saksi Kristus di tengah dunia yang mengalami berbagai macam persoalan dan tantangan. Ada dua hal yang mendasar yang menjadi panggilan hidup kesaksian, yaitu pertama, sikap hidup sebagai orang Kristen sesuai dengan firman-Nya. Kedua, warta kasih Allah bisa dirasakan oleh sesama. Jika dihubungkan dengan waktu yang ada, maka kehidupan kita di dunia ini terbatas. Dalam Alkitab, waktu bisa diterjemahkan dengan kata kronos dan kairos. Kronos atau kronologi adalah waktu yang berjalan dan tidak bisa kembali. Maka saat panggilan hidup sebagai saksi Kristus ini kita lewatkan, maka kita akan menyesal. Sedangkan kairos di sini adalah waktu Tuhan, di mana kita tidak tahu Allah akan memanggil kita kembali kepadanya. Jadi saudara-saudaraku, selagi saat masih ada waktu, maka dengarkanlah panggilan hidup kita untuk bersaksi dan melayani Tuhan. Dan yang kedua adalah pergumulan dan tantangan. Mensaksikan hidup iman Kristen bukanlah hal yang mudah, tapi penuh tantangan dan dinamika dalam hidup. Ingat seperti para murid yang sempat mengalami ketakutan, ragu, dan bahkan mengalami putus harapan. Pertanyaan kepada kita, bagaimana komitmen kita untuk mewujud nyatakan kesaksian iman dalam hidup? Ketiga, hidup syukur dan sukacita. Di sini hidup syukur dan sukacita adalah suatu target karir dalam hidup, di mana hal ini berbeda dengan teladan Paulus, bahwa kesatuan orang percaya yang telah mendapat anugerah dan pengorbanan Sang Kristus dengan tetap berpegang pada iman. Itulah yang membuat Paulus bersyukur dan tetap mendoakan jemaat di dalam doanya. Maka rasa syukur dan sukacita dalam kesaksian iman kita adalah saat kita mau memberikan yang terbaik bagi Allah. Ingat saudara-saudara, seperti kisah di awal tentang perubahan sikap pemuda yang ingin memberikan yang terbaik bagi calon pasangan hidupnya. Selama masih ada waktu, maka pemuda tersebut melakukan yang terbaik. Begitu juga bagaimana sikap hidup kita yang penuh dengan rasa syukur
mengubahkan hidup kita. Mungkin di awal penuh dengan keluhan, putus asa, atau kesedihan. Saat ini diubahkan dengan penuh syukur, sukacita, dan bahagia karena kita telah mempercayakan hidup pada kasih Allah. Saudara-saudariku, berangkat dari 3 hal tersebut di atas, kiranya kita dalam menyongsong Pentakosta dan bersyukur dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, semakin menyemangati dan memantapkan langkah kita dalam mewujudkan komitmen hidup dalam bersaksi dan melayani Tuhan. Masih ada waktu untuk mewujudkan syukur dengan bersaksi dan melayani, sehingga waktu-waktu yang kita pergunakan saat ini menjadi lebih bijaksana. Seperti yang ada dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan bahwa Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita perlu penolong, yaitu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan pernah mengerti firman Tuhan. Kita tidak akan menjadi pelaku firman Tuhan. Kita tidak akan bisa hidup kudus. Kita tidak akan bisa hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita tidak akan bisa berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan Yesus menjemput gerejanya. Jika Roh Kudus ada, Dia menginsafkan kita dari dosa, mengingatkan saudara dan saya dalam dosa, dan membawa kita kepada jalan kebenaran. Roh Kudus memiliki tugas untuk mengingatkan akan adanya penghakiman. Dia memberikan kita kekuatan, sukacita, hikmat akan apa yang harus kita lakukan, akan apa yang harus kita putuskan, dan dalam apapun juga. Misalnya dalam usaha, pekerjaan, bisnis, rumah tangga, kita perlu membuat keputusan-keputusan yang penting. Untuk itu, tidak ada kata lain. Kita perlu Roh Kudus untuk boleh mengisi satu sama lain. Oleh karena itu, marilah dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadikan kesempatan kepada kita untuk memanfaatkan waktu yang ada dengan melakukan tugas dan panggilan hidup yang melekat sebagai pengikut Kristus, ialah bersaksi dan melayani. Banyak pergumulan dan tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan kesaksian iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasa syukur dan sukacita di dalam Tuhanlah yang membuat komitmen dalam mewujudkan kesaksian dengan tidak berputus asa dan membawa perubahan sikap dalam hidup. Tuhan memberkati kita hari ini.